Jutaan orang tidak menyadari bahwasanya aplikasi dan software itu berbeda. Dan Anda akan mengetahui perbedaannya di video ini. Ya, sebelumnya software itu bahasa Indonesianya adalah perangkat lunak. Terserah kalian mau pakai yang mana, tapi di sini gue akan memakai software biar lebih mudah. Sedangkan application ada bahasa serapan Indonesia yang biasanya dipakai aplikasi. Dan di sini gue pakai istilah application saja ya. Singkatnya, application itu bagian dari software. Dan gampangnya, semua application itu software. Tapi tidak semua software itu application. Dan penjelasan lebih lanjutnya, gue bagi video ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah apa itu software. Berikutnya pembagian software, perbedaan umum antara software dan application, dan yang terakhir, beberapa contoh umum dari aplikasi dan sistem software. Ada banyak sekali definisi tentang software ini, dan tentu gue akan mengambil yang paling mudah untuk dimengerti. Software adalah suatu program atau instruksi yang memberitahukan kepada hardware apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Software dan hardware ini saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Karena tanpa adanya software, hardware hanyalah mesin mati. Dan tanpa adanya hardware, software hanyalah rancangan instruksi belaka. Contohnya seperti komponen PC kalian. Tanpa adanya software, hardware yang satu dengan hardware yang lainnya tidak bisa saling berkomunikasi. Setidaknya, software dibagi menjadi 2 tipe yang mana kegunaannya berbeda-beda. Yang pertama, ada sistem software, dan yang kedua ada application software. Dan disinilah letak perbedaannya. Terlepas dari definisinya, kegunaannya pun berbeda juga. Jadi, kita bahas sistem software terlebih dahulu ya. Sistem software adalah software yang digunakan untuk menjalankan hardware komputer dan menjalankan beberapa program aplikasi. Dan juga menjadi sarana kita untuk berinteraksi dengan komponen PC seperti mouse, keyboard, monitor, dan lain sebagainya. Lalu, kenapa kita perlu sistem software? Karena kita nggak paham bahasa komputer. Dan komputer juga tidak paham bahasa kita. Maka dari itu, kita membutuhkan sistem software sebagai mediatornya. Agar kita bisa menggunakan komputer untuk mengerjakan suatu tugas. Lalu, bagaimana sih bahasa komputer itu? Oke, kalian lihat gambar di sini. Ya, itu adalah bahasa binary atau binary. Nah, bahasa yang digunakan oleh komputer, yang 0101. Nah, contoh dari sistem software ini adalah operating system seperti Microsoft Windows, Mac OS, Linux, dan utility software seperti antivirus, software backup, dan file manager. Oke, berikutnya adalah application software. Application software adalah software yang digunakan untuk mengerjakan beberapa tugas yang spesifik untuk para pengguna seperti mendengarkan musik, menonton video, mengedit gambar, menulis dokumen, dan lain sebagainya. Contoh dari application software adalah web browser, Microsoft Office, dan media player. Nah, seperti yang gue bilang di awal, kalau semua application itu adalah software, tapi tidak semua software itu application, lantas apakah software dan application itu memiliki perbedaan? Tentu ada. Di sini, gue kasih perbedaan umumnya. Untuk software, dia merupakan suatu instruksi atau data yang mengoperasikan hardware, tidak butuh interaksi dari pengguna agar bisa berjalan, dan digunakan sebagai mediator antara pengguna dengan hardware. Sedangkan application adalah sebuah program untuk mengerjakan tugas yang spesifik, dia membutuhkan interaksi dari pengguna agar bisa berjalan dan bisa langsung terinteraksi dengan pengguna. Oke, next beberapa contoh umum dari aplikasi dan sistem software. Nah, sekarang kalian tahu kan apa itu software dan pembagiannya, dan juga perbedaan umum antara software dan application. Jadi, setidaknya dengan itu semua, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua application itu adalah software, tapi tidak semua software adalah application. Ya, itu dia video perbedaan antara software dan application. Kalian juga bisa mendapatkan informasi di kolom komentar. Siapa tahu ada yang kelewat atau salah di video ini. Jangan lupa untuk like jika kalian suka video ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis, and always see you next time. Wassalam.